Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Aziza Haryani, NIM 1905066054 dari Prodi Pendidikan Ekonomi 2019 kelas B. Di sini saya akan menyampaikan tentang pelaku-pelaku ekonomi. Saya akan menjelaskan dulu pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi merupakan pihak-pihak melakukan kegiatan ekonomi untuk memecahkan masalah ekonomi. Adapun kegiatan ekonomi yaitu A. Konsumsi, B. Produksi, dan C. Distribusi. Ada 4 kelompok besar pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga konsumsi, kedua, rumah tangga produksi, ketiga, rumah tangga negara, dan keempat, masyarakat luar negeri. Yang pertama, rumah tangga konsumsi atau konsumen. Rumah tangga konsumen merupakan sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan konsumsi. Karena menyediakan faktor-faktor produksi, maka rumah tangga konsumen akan menerima balas jasa dari rumah tangga produsen. Balas jasa tersebut berupa upah, bunga modal, laba usaha, dan sewa. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga konsumen juga harus menanggung beban pajak yang diberi oleh pemerintah. Yang kedua, rumah tangga produsen atau perusahaan. Rumah tangga produsen merupakan organisasi atau badan usaha yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menghasilkan barang atau jasa demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga produsen memiliki 2 peran penting, yaitu pertama, sebagai produsen, rumah tangga produsen berperan memproduksi barang atau jasa. Kedua, sebagai konsumen, rumah tangga produsen berperan mengonsumsi faktor-faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen. Ketiga, rumah tangga pemerintah atau negara. Rumah tangga pemerintah merupakan pelaku ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam kegiatan perekonomian, rumah tangga pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai produsen, konsumen, dan pengendalian perekonomian. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sebagai produsen. Rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Produksi dilakukan oleh lembaga yang dimiliki pemerintah, yaitu BUMN. Kedua, sebagai konsumen. Rumah tangga pemerintah mengalokasikan dana untuk membeli faktor-faktor produksi, kemudian faktor-faktor produksi tersebut digunakan untuk proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, sebagai pengendalian perekonomian. Rumah tangga pemerintah menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan ekonomi internasional. Keempat, masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya masyarakat luar negeri telah memicu kegiatan ekspor maupun impor. Dari kegiatan ekspor dan impor, pemerintah dapat memperoleh devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapat dari negara. Adapun peran dari rumah tangga luar negeri bagi perekonomian di dalam negeri, yaitu sebagai konsumen, produsen, investor, pertukaran tenaga kerja, dan pemberi pinjaman luar negeri.
Sebagai konsumen, hal ini dapat dilihat dari kegiatan impor yang dilakukan rumah tangga luar negeri terhadap produk. Sebagai produsen, rumah tangga luar negeri membantu untuk memenuhi kebutuhan suatu negara yang tidak dapat memproduksi barang atau jasa. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan ekspor. Investor pembangunan yang dilakukan di suatu negara membutuhkan dana yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menutupi kekurangan dana tersebut, negara akan mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di dalam negeri, di mana investasi dan diberikan dapat berupa dana pinjaman. Di sini ada beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat luar negeri, yaitu seperti berikut. Pertama, menyediakan kebutuhan barang tertentu untuk diimpor oleh negara lain. Kedua, melakukan investasi dengan menyediakan kredit untuk membiayai kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah dan swasta di dalam negeri. Ketiga, menjadi media penghubung pasar uang dalam negeri dan pasar uang luar negeri. Dan keempat, pertukaran tenaga kerja. Perbedaan jumlah penduduk berpengaruh terhadap lapangan pekerjaan yang tersedia. Dari saya sampaikan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.